Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Sepang Tes part kedua. Kita akan membahas di kepabrikan, tapi kayaknya gua lupa sesuatu deh yang dibahas kemarin. Karena mestinya kita membahas launchingnya LCR. Itu adalah tim terakhir yang launching di tahun 2025. Dan mereka launching tepat sehari sebelum launchingnya MotoGP. Jadi gue sedikit kelupaan karena gue juga lagi di jalan. But anyway, warnanya LCR Honda tahun ini menurut gue ya lebih ke Italia-Italiaan karena warna putihnya lebih dominan. Jadi hijau, putih, merah. Ini memang warnanya Italia banget. Gua nggak tahu kenapa, tapi berasa lebih Italia daripada motor Italia. Gimana sih? Sementara untuk LCR Idemitsu itu warnanya juga dominan putih dengan warna merah khasnya Idemitsu. Ini sorry itu saya menurut gue memang agak biasa. Udah biasa lah kita lihat kombinasi putih dan merah. Cuman LCR somehow menurut gue ini lebih ke Italia banget karena dia punya dominan putih itu membuat suasana bendera Italianya lebih kentara. So kita mulailah dari Brad Binder Pangeran KTM. Dia finish di P13. Jadi dia itu sedikit komplain soal motor ini. Komplainnya kalau menurut gua itu kurang lebihnya sama dengan Enea. Nanti kita bahas apa kata Enea. Tetapi dia bilang kayak gini, ini motor somehow jalan sendiri. Jadi dia bilang kalau digeber itu dia terus sendiri aja. Seolah-olah itu ada elektronik yang mengatur sehingga kita itu sedikit kekurangan kontrol atas motor. Sebenarnya saya ingin kita punya lebih banyak kendali atas motor. Please bring back the control to the rider. Itu sih katanya dia. Somehow menurut gue dia ini emang cenderung irit ngomong apa gimana, atau memang media nggak terlalu tertarik untuk wawancara dia apa gimana, nggak ngerti lah gue. Tapi yang jelas wawancaranya dia itu susah banget gue dapat, dan kalau dapat pendek banget, luar biasa. Kita pindahlah ke calon ikan new baru, Pedro Acosta. Jadi kemarin dia itu crash di hari kedua dan sebenarnya sempat senewan. Jadi kalau kalian dengar di part pertama, dia itu yang merasa pagi-pagi segala sesuatunya berjalan dengan salah karena dia crash ketika di tikungan 5 dan dia lagi lambat, crash nggak jelas. Kemudian dia kembali ke pedok, pedoknya kekunci, nggak bisa kebuka. Jadi dia bilang ya udahlah ya, kita istirahat dulu, nenangin pikiran, sore baru kita kerja. Untungnya sore semuanya selesai, listnya selesai. Jadi di akhir tes dia ngomong sama wartawan ini, sore itu saya kalau menurut gue dia negur terang-terangan wartawan karena dia bilang, kalian bisa lihat hasil saya secara keseluruhan dan di mana posisi KTM di antara para pabrikan lain. Kalian bisa lihat betapa berbanding terbaliknya kondisi dan performa KTM dibanding apa yang kalian bicarakan dan kalian beritakan di media. Jadi dia negur media terang-terangan. Jadi dia bilang sebenarnya saya cukup senang dengan hari pengujian ini, tetapi ini masalahnya adalah bagaimana menempatkan part-part yang tepat untuk bisa meningkatkan motor. Untungnya kami menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik dan saya cukup puas karena menurut saya kami bisa cepat di segala kondisi. Jadi dia merasa time attack-nya dengan simulasi balapannya itu lap-nya mirip-mirip. Jadi secara keseluruhan ya cocok lah dua-duanya. Gak jomplang menurut dia, meskipun ya pabrikan lain lebih baik, tapi secara overall dia nggak lebih buruk, bener nggak? Jadi ya dia cukup puas lah. So kita pindahlah ke Enea Bastianini. Dia ini adalah peserta crash hari pertama. Jadi dia ini merasa sedikit kurang nyaman dengan motornya, sehingga KTM itu melakukan modifikasi pada tangki motornya. Jadi dia finish di P18 kemarin di tes Sepang, dan dia bilang ini memang tidak sesuai ekspektasi saya. Nampaknya saya perlu waktu untuk beradaptasi lebih banyak, dan sebenarnya motor ini bagus saat pengereman. Lagi-lagi dia bilang seperti itu karena waktu di Barcelona tes sempat dia pakai sebelum akhirnya itu motor jadi besi loakan. Dia bilang ini motor bagus pada saat pengereman, cuman masalahnya adalah itu makan ban. Jadi meskipun gripnya bagus, konsekuensinya adalah bannya cepat aus. Selain itu, untuk pengereman, meskipun pengeremannya bagus, tetapi Anda harus memaksa motornya berbelok. Karena kalau enggak, motor yang bawa Anda ke sana. Ini yang mirip sama Binder punya jawaban. Kalau lu nggak maksa motor, lu bakal dibawa sama motor. Itu intinya. Jadi menurut dia,
saya harus menemukan sesuatu untuk bisa menjadi lebih cepat beradaptasi. Nah, sementara Papa Dina ini finishnya P16, pemegang sahamnya KTM satu ini. Jadi dia bilang, saya merasa senang dan positif karena di akhir hari kami bisa merasa lebih baik. Saya tidak sabar untuk berada di tes Buriram untuk lebih memahami dan mempelajari motor ini. Karena patokan saya adalah Akosta dan Brad Binder. Jadi ya dia nggak lebih spesifik soal motornya, beda sama Enea Bastian ini. Ini memang kalian bisa lihat lah kalau rider-rider di Ducati itu memang sedikit lebih spesifik. Sementara untuk Papa Dina kan udah gue bilang dari kemarin. Kita lihat apakah dia bisa mengembangkan motor secara detail apa nggak. Karena ini intinya, kalau lu nggak bisa ngomong dengan detail ya kayak gitulah. So, kemarin KTM itu nongol dengan ekor yang baru yang menurut gue agak-agak tribal kalau dilihat dari samping. Estetik banget sih, tapi nggak tahu apakah ini yang bisa bikin Akosta sama Binder cepat atau enggak. Tetapi yang bagusnya adalah test rider Dani Pedrosa itu selalu menemani mereka di pedok. Jadi dia ngobrol sama Binder, dia ngobrol sama Akosta, sehingga lebih mudah untuk mereka memperbaiki part-part dan segala hal yang diperlukan sebelum tes Buriram. Nah, ini yang menurut gue jadi masalah untuk Ducati. Karena tes Buriram sama tes Sepang ini mepet pet. Sehingga mesin yang dipakai di Sepang itu udah nggak bisa diperbaiki di Buriram. Udah nggak bisa balik. Kecuali part-partnya, entah sasisnya, entah ekornya, apanya lah. Mungkin bisa balik tapi mesin udah nggak bisa. Ini yang menjadi masalah untuk Ducati. Sebenarnya Ducati kabarnya itu meminta kepada komisi MSMA untuk dikasih jeda ala-ala tahun lalu. Masih ingat? Tahun lalu itu jedanya 2 minggu. Jadi Aprilia itu setelah tes Sepang itu masih bisa bikin motor baru, mesin baru yang diuji di Qatar. Masih ingat? Nah, sementara di Buriram ini kan jedanya udah nggak sampai 1 minggu, 4 hari doang udah nggak bisa balik itu mesin. Udah nggak bisa bikin mesin baru, Kak. Jadi ya ini yang akan menjadi alasan kenapa mereka agak-agak dilema mau pilih GP24 apa GP25. Karena emang udah nggak bisa balik ini motor. So, itu nanti kita bahas di Ducati. Kita pindahlah dulu ke Yamaha. Nah, Yamaha, terutama Jordan Mencela Slectaro itu mengisi P3 di catatan waktu tes Sepang kemarin. Ini menunjukkan bahwa Yamaha itu berkembang sangat pesat dalam 1 tahun. Setelah Dovi bergabung, ini memang menurut gua berkah banget nih Kaisar Dovi jadi test rider sampingannya mereka. Karena dia bukan test rider tetap ya. Yang jadi test rider tetap itu adalah Augusto Fernandez. Dovi itu nggak bisa dibilang test rider tetap, tetapi dia bisa menguji motornya Yamaha. Dan menurut gua itu berkah banget buat Yamaha karena sejak dia bergabung, Yamaha meningkat begitu banyak. Kalian bisa lihat mereka adalah pabrikan terbaik kedua di tes Sepang. You see. Jadi Slectaro itu sumringah luar biasa karena dia tembus 1 menit 56 detik, Kak. Wow. Jadi dia bilang, sebenarnya saya ragu-ragu bisa tembus itu barang. Tapi saya ngobrol nih sama Meregali bilang, bisa nggak lu tembus 56 detik? Gue bilang, ayo. Ternyata bisa, ding. Jadi ya saya senang lah karena dibandingkan tahun lalu saya lebih baik 0,8 detik. Jadi ini jelas kita boleh senang lah ya, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2024, gap dengan tahun 2019 di masa-masanya mereka adalah motor terbaik di track itu cuma 0,6 detik peningkatannya. Nah, sementara dari 2024 ke 2025 naiknya 0,8 detik. Jadi ya kami bisa senang dong. Cuman ya nggak boleh senang dulu karena ini cuma tes. Ditanyalah dia soal simulasi sprint race di mana dia menempati posisi ketiga dalam catatan rata-rata lap. Jadi yang pertama itu adalah Alex Marquez lagi-lagi, disusul oleh Marc Marquez itu catatannya 1 menit 57 detik, Slectaro 1 menit 58 detik, Pecco Bagnaia di posisi 4 1 menit 58 detik juga. Jadi ditanyalah Slectaro, kayaknya lu udah bisa balapan deh ini karena catatan lap lu rata-rata 1 menit 58 detik. Lebih bagus dari Pecco Bagnaia loh. Jadi dia bilang, "Hey, itu 12 lap pakai 2 ban, Kak. 6 lap 1 ban, 6 lap lagi 1 ban, jadi 2 ban. Itulah kenapa catatan waktunya bagus. Jadi ya kita nggak bisa pakai itu standar, Kak." Beda. Tapi bagaimanapun saya tetap senang dengan hasil ini karena kami sudah tahu arah mana yang mau diambil dan bagaimana kita sudah meningkat sejak akhir musim lalu, terutama karena simulasi race di tes Sepang musim lalu
kami itu ada di posisi 11-12. Jadi ini jelas adalah peningkatan yang bagus. Tetapi ya kita lihat dulu itu Marcus Brothers dan Pecco itu luar biasa cepatnya dan mereka lumayan stabil. Karena mereka cuma pakai 1 ban sementara saya pakai 2 ban. Tapi secara total saya cukup puas dengan simulasi race itu karena waktu rata-ratanya cukup stabil. Ini bukan perkara soal lap per lap tapi perkara soal perasaan saya untuk simulasi balapan. Kurang lebihnya kayak gitulah dia bilang. Kita pindahlah ke Papa Lucas. Papa Lucas ini finish kalau nggak salah di P10. Dia sempat clash sama Snake Taro di hari pertama gara-gara Snake Taro itu menggeber motornya meskipun berangin, sementara dia lebih memilih ya mending gue stay di pedok karena kayaknya nggak ada guna kita menguji firing dan segala macam di kondisi berangin. Karena kan hari pertama banyak yang crash tuh, jadi dia juga mikir, aduh kalau gue mau ikut ke sana jadinya nanti crash. Ingat dia itu udah 2 kali operasi kaki kak. Kalian kalau nonton launching MotoGP kemarin kalian bisa lihat caranya jalan. Itu bukan karena dia lagi sakit kaki, emang karena dia pasang pin di situ kan. Jadi ya memang menurut gua dia lebih memilih jangan ngambil resiko terlalu banyak, terutama di hari pertama. Tetapi di hari kedua dan ketiga ya dia mulai merasa lebih baik. Jadi dia bilang, kemarin, hari kedua maksudnya, saya sebenarnya senang tapi ya nggak 100%. Tapi sekarang saya merasa jauh lebih senang karena kita bisa meningkat lebih baik. Karena di hari kedua kemarin, itu saya ada masalah dengan pengereman dan ban belakang saya itu terangkat terlalu lama ketika saya ngerem. Jadi di hari ketiga, kami menemukan solusi dan bisa mendapatkan catatan waktu yang lebih baik dengan feeling yang lebih baik. Dan menurut saya itu adalah hal yang memuaskan. Sejujurnya saya ingin menguji kemampuan motor ini dalam mengejar rider lain. Tetapi saya sulit menemukan pembalap lain di track selama tes. Entah kenapa ini rasanya seperti tes private karena kita keluar ke track nggak ada orang. Ini agak beda dengan tes Barcelona yang rame banget orang di track. Sementara di Malaysia mungkin karena panas, mungkin karena takut crash, mungkin karena angin dan segala macamnya, ditambah lagi dengan pilihan ban yang nggak jelas. Jadinya orang itu mikir-mikir kalau mau nge-track. Kalau terlalu panas jangan, kalau bannya nggak yakin bisa bagus untuk time attack jangan. Kalau misalnya rencananya mau time attack, jadinya Papa Lucas itu keluar nge-track nggak ada orang kak. Jadi dia bilang, ya gimana caranya saya bisa menguji ini motor ketika slipstream karena nggak ada orang di track. Saya dapat, ya saya memang sempat dapat Vinales di akhir hari, cuman masalahnya adalah di 2 tikungan terakhir dia melebar, jadi menurut saya agak mudah untuk ngejar dia. Sementara saya ingin menguji kemampuan motor ini ketika slipstream mengejar motor lain atau ketika battle. Nah masalahnya adalah ketemu Vinales dia melakukan kesalahan ya akhirnya gampang nyalip kak, kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dia. Nah dia juga sempat ditanya soal part-part baru, jadi dia bilang ya kami itu punya 2 sasis baru cuman nggak ada yang bekerja sesuai dengan ekspektasi. Jadi sasis itu sepertinya akan dibawa ke Italia untuk dianalisa, jadi nanti di Buriram sudah siap untuk diuji lagi dengan kondisi update. Jadi kita lihatlah nanti di Buriram apakah mereka dapat sasis baru lagi apa gimana. Nah kita pindahlah ke Papa Pip. Papa Pip ini finish P12 dan dia bilang saya senang dengan motor ini. Kalau biasanya kita pindah pabrikan itu perlu waktu untuk adaptasi, terutama karena kalau lu naik motor beda pabrikan pasti beda handlebarnya, ngerti nggak? Dashboardnya itu beda, tindisannya, tombolnya segala macam gitu. Itu butuh waktu untuk terbiasa. Tapi dengan motor ini pagi-pagi saya keluar ke track, itu saya merasa oh ini motor saya nih. Dan saya sudah merasa seperti itu bahkan sejak 5 hari yang lalu. Kenapa? Karena motor ini ergonomisnya itu luar biasa bikin nyaman. Jadi kalau lu duduk di tangkinya, paha lu tuh nggak perlu terlalu pegal. Karena tangkinya itu ramping, nggak gemuk, nggak besar, nggak segala macam. Pokoknya fit aja sama badan lu. Jadi lu nggak merasa sakit sama paha lu karena lu mesti ngejepit tangki. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dia. Jadi menurut saya ini adalah adaptasi yang menyenangkan. Dan intinya adalah kalau lu udah cocok sama handlebarnya, itu segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Dan itu yang saya dapatkan. Jadi kalau kalian lihat catatan waktunya, itu lebih karena saya sekarang sudah merasa nyaman dengan motornya. Nah, kita pindahlah ke Papa Alice. Papa Alice ini yang paling bawah di Yamaha. Jadi dia bilang ini adalah hari yang bagus, hari yang baik karena kami berhasil membuat langkah maju dan berhasil meningkatkan waktu lap kami dibanding dengan hari pertama tanpa harus melakukan time attack. Jadi ternyata dia itu nggak sempat time attack karena pada dasarnya dia pengen fokus pada balapan jarak jauh. Jadi dia pengen fokus pada settingnya, pada elektroniknya dan segala macam. Jadi dia nggak sempat time attack.
Di simulasi balapan pun itu bukan time attack. Jadi dia bilang, saya ingin fokus pada elektronik karena ini kan dia pindah pabrikan. Sehingga di balapan pertama saya tidak perlu mencari tahu elektronik dan setup lagi. Jadi ya mindsetnya beda-beda. Papa Pip pengen fokus sama adaptasi, pengen senang-senang dulu di atas motor. Sementara Papa Alis itu lebih fokus pada gimana gue siap balapan. Jadi elektroniknya, setupnya itu lebih fokus ke balapan. Jadi dia hampir sama sekali nggak pernah time attack. So kita pindahlah ke Ducati. Kita mulai dulu dari rookie ya, Fermin Aldegar. Si Permen satu ini, dia adalah rookie terbaik yang finish di Sepang Tes kemarin. Tapi ternyata itu juga nggak mudah. Hampir semua rookie itu kecapean. Karena mereka shakedown 3 hari ditambah dengan Sepang Tes 3 hari. Jadinya total 6 hari, nyaris nggak ada istirahat. Jadi dia bilang secara jujur, saya ini secara mental sudah sangat lelah. Lu bayangin dia itu ngider ada kali ratusan lap sepanjang Sepang Shakedown sampai di Sepang Tes. Jadi dia bilang secara mental saya ini sudah burn out. Udah benar-benar capek. Jadi di hari terakhir saya berencana memang untuk menaikkan peringkat saya. Memang catatan waktunya lebih baik 0,2 detik memang, tetapi rider lain jauh lebih cepat sehingga ya pada akhirnya saya terdampar di P11. Tapi ya begitulah, perasaan saya di atas motor semakin baik hari demi hari. Tetapi kami masih punya dunia yang harus dijelajahi, terutama dimulai dari elektronik karena dia juga baru belajar gimana caranya setup elektronik. Jadi saya berusaha gimana caranya sesiap mungkin untuk balapan pertama nanti. Nah, kita pindahlah ke Alex Marquez. Sama Alex, lagi-lagi dia memimpin tes resmi. Setelah di Barcelona kemarin dia memimpin tes, kali ini dia masih memimpin tes. Itulah kenapa Marc Marquez gosipnya itu minta Ducati pakai GP24 untuk tahun ini. Karena ya wajar lah dia ngiri sama adeknya. Wajar sih, karena di Barcelona tes adeknya yang memimpin, di Sepang tes adeknya memimpin. Itu juga bukan tanpa alasan, di simulasi race adeknya juga yang memimpin. Jadi menurut lo GP24 memang lebih baik katanya dari GP25. Nah, Alex Marquez sendiri bilang ya itu cuma tes. Kenapa? Karena ini adalah sirkuit yang saya sukai. Saya biasanya tampil bagus di Sepang, sama seperti saya biasanya tampil bagus di Barcelona. Jadi menurut saya ini lebih kepada sirkuitnya memang adalah sirkuit favorit saya. Kita tunggu nanti di Thailand bagaimana, karena itu adalah sirkuit yang saya nggak terlalu suka. Kita lihat bagaimana keadaan kami di sana, karena itu akan menjadi standar yang sebenarnya. Ya memang harus saya akui GP24 ini rasanya lebih nyaman daripada GP23. Karena menurut saya ini lebih ke kakak adik sama GP22, lebih mirip. Meskipun GP23 itu adalah hybridnya GP22. Jadi kalau kalian bertanya, apakah Ducati pernah mundur dalam hal pengembangan mesin? Ya, tahun 2023 di GP23 mereka itu pakai versi GP22 yang diperbaharui. Masalahnya hasil update itu ternyata berbeda dengan GP22 aslinya. Jadi, Oma Alex nih bilang, kalau pakai GP23 tahun lalu, tingkat kepercayaan diri saya itu 7, pakai GP24, tingkat kepercayaan diri saya udah naik jadi 9. Karena ini nyaman banget, mirip banget sama GP22, terutama kalau lu ngerem, enak banget. Nah, ini dia bilang, kita lihat nanti di Thailand apakah ini memang beneran nyaman apa gimana. Tetapi ya memang hasil dari Sepang tes ini cukup menggambarkan betapa bagusnya Desmo GP24. Karena itu menunjukkan motor memberikan respon ketika Anda menuntut dan meminta lebih darinya. Dia kasih. Kalau lu pushnya memang luar biasa, push dia kasih. Itu kelihatan. Jadi ya memang ini motor menurut saya bagus banget. Jadi wajar Marquez agak-agak iri itu sama dia. Kita pindahlah ke Morbidelli VIA46 yang jadi single fighter karena di Gia cedera. Jadi kita mulai dulu dari Uccio. Uccio bilang bahwa Michel Pirro yang menempati pedoknya di Gia karena dia absen, itu bukan untuk menguji motornya di Gia, tetapi dia menguji motornya sendiri, motor tes, dengan timnya sendiri. Jadi dia punya pekerjaan dari Ducati yang mumpung di Gia nggak ada, dia lakukan, dia ambil jatah bannya di Gia. Ingat, rider tesnya Ducati itu dibatasi ban tesnya.
kurang banget. Jadi mumpung di Gia nggak ada, dia pakailah itu jatah bannya di Gia. Pinter Ducati. Jadi Uchiho bilang Piro itu nggak melakukan tes untuk kami, tetapi melakukan tes untuk Ducati. Tetapi kami yang mendukung mereka dalam bentuk menyediakan pedok karena mumpung kosong. Dia membawa timnya sendiri, jadi timnya di Gia itu disalurkan dan dibagi ke Morbidelli. Jadi sebagian membantu Piro, sebagian lagi membantu Morbidelli. Nah, Morbidelli yang jadinya ada semangat karena dia punya banyak orang di pedoknya. Dan di hari kedua dia ada di posisi pertama. Jadi dia bilang punya banyak orang yang Anda kenal di sekitar Anda itu sebenarnya memberikan rasa nyaman. Karena merasa nggak ada hambatan lagi dalam hal komunikasi karena kami udah saling kenal. Jadi lebih fokus kepada motornya. Sehingga kami bisa meningkatkan catatan waktu dan feeling sedikit demi sedikit hari demi hari. Saya juga menguji banyak hal yang menurut saya akan berguna untuk tahun ini. Dan saya ingin sebagaimana mungkin bisa siap seperti yang seharusnya untuk memulai musim. Karena kalau dibandingkan tahun lalu, saya itu sama sekali nggak siap untuk memulai musim. Jadi saya ingin fokus kepada hal itu, berusaha sesiap mungkin sebagaimana yang seharusnya untuk memulai musim. Jadi di tes Buriram nanti adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan pondasi yang tepat untuk pramusim. Jadi di akhir hari tes pramusim, kemudian untuk memulai balapan di awal musim, dan untuk balapan sepanjang musim. Di Gia sendiri belum ada konfirmasi apakah dia akan ikut tes Buriram atau enggak, tapi menurut gua dia nggak akan ikut tes. Pasti dia akan fokus pada pemulihannya karena ya memang itu cuma pasang plat sih, tapi itu perlu waktu recovery paling enggak 1 minggu. Nah sementara tes Sepang ke tes Buriram itu mepet, nggak sampai seminggu. Jadi ya minimal dia harus 2 minggu lah. Mungkin nanti di balapan Buriram baru bisa dia nongol. Itu pun belum tentu dapat fit to race. Karena itu kan waktunya sekitar 2 minggu. Sebenarnya kalau pasang plat itu paling nggak sebulan sih. Tapi kalau 2 minggu bisa. Karena masih ingat kemarin Luca Marini pasang plat waktu menjelang Indonesian GP 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu kan dia paksa, masih ingat dia tetap nongol. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. So kita pindahlah ke Ducati pabrikan Adipati Ducati dulu, si Cuelas Marc Marquez. Jadi si Malin Kudang perebut hak orang ini, sorry tuh saya ya, sebenarnya gue kembali lagi membahas launching. Ternyata ada media yang membahasnya. Pertama karena dia salah disebut nama, kemudian ternyata dia itu salah disebut jumlah gelarnya. Gue memang sempat dengar sih kalau nggak salah dia bilang cuma 6 kali Jurdun. Gue nggak tahu apakah MC-nya ini melakukan research atau memang gimana. Cuman menurut gue ya kalau lu research ya mbok ya tanya dulu sama yang tahu MotoGP udah bener nggak lu punya research apa gimana. Jurdun 8 kali jadi cuma 6 kali. Mungkin maksudnya Jurdunnya 6 kali di kelas MotoGP mungkin. Tapi kan itu yang dibahas ada 8 kali World Champion, bukan cuma di kelas MotoGP, tapi ya udahlah kayak gitulah ya. So, Marc Marquez kemarin itu finish di posisi 5. Secara keseluruhan di antara para rider seniornya Ducati, dia adalah yang terbawah karena dia kan nggak ikut. Fermin Aldegar itu rookie, lo nggak bisa masukin. Jadi secara total dia adalah rider terbawah di Ducati. Jadi Alex Marquez, Pecco, Morbidelli baru dia paling bawah. Karena Fermin lo nggak hitung, dia absen. Jadi secara otomatis ini ya wajar akhirnya Ducati agak-agak kalang kabut karena dia merasa nggak puas sama Desmo GP 25-nya. Karena secara catatan waktu, time attack dia kalah. Tapi ya memang secara simulasi balapan dia cuma di bawahnya Alex Marquez, adiknya. Jadi dia bilang adik saya memang terbukti lebih cepat. Karena hari ini saya mau uji banyak hal dan panjang sekali listnya. Untungnya saya berhasil mengerjakan semua yang ada di list. Selain itu, saya di akhir hari bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah saya. Jadi masalah saya dengan Desmo GP25 ini adalah masalah pengereman dan cornering. Ini kan juga masalahnya si Pecco. Tetapi setelah kami melakukan 2 perubahan, di akhir hari saya akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu dan kalian bisa lihat di simulasi balapan, saya merasa lebih nyaman dalam hal pengereman dan cornering. Saya bisa nikung lebih enak. Jadi saya cukup puas dengan tes ini karena di Sepang ini pengereman itu adalah titik lemah saya. Jadi kalau saya berhasil menyelesaikannya ya saya cukup puas dengan itu. Nah perkara soal ban, Marc Marquez ternyata memang ngomong soal ban. Jadi dia bilang,
Untuk mencetak time attack saya yang P5 itu, saya cuma pakai ban bekas. Saya nggak mau pakai ban baru. Kenapa? Karena di hari kedua saya time attack pakai ban baru, saya crash. Nggak tahu kenapa. Jadi saya time attack-nya pakai ban bekas, ya hasilnya P5, nggak kemana-mana. Itu pembelanya Marc Marquez. Dia trauma pakai ban baru. Nah itulah kenapa Michelin mulai tuh mulai dikorek-korek, karena Marc Marquez sudah ngomong tuh. Dia bilang, oh, saya nggak bisa time attack pakai ban baru karena saya trauma. Saya pakai ban baru kemarin, saya crash. Jadi kita lihat nanti di Buriram apakah servisnya Michelin lebih bagus. Karena memang kan udah ada pertemuan kemarin sebelum launching MotoGP antara para tim. Cuman ya memang harus menunggu pertemuan para rider setelah Buriram Test nanti, reviewnya gimana. Apakah akan ada opsi untuk ban di tahun 2026 atau mereka punya kesepakatan dengan Michelin untuk memperbaiki kinerja. Jadi ditanyalah dia, lu senang nih karena lu lebih cepat daripada Pecco di simulasi balapan sprint race. Jadi dia bilang, hey, adik saya lebih cepat 0,2 detik loh selama lebih dari 10 lap di situ. Jadi dia sangat cepat. Jadi kalau kalian mau tanya saya, kalau pakai Desmo GP24 tahun ini kita bisa bersaing lagi untuk gelar. Nah ini nih, sepertinya ini yang menjadi pertimbangannya Ducati untuk memakai Desmo GP24, karena dia sudah bersabda, kalau kita pakai Desmo GP24 sepertinya kita bisa bersaing untuk gelar lagi nih. Jadi Papi Tardossi akhirnya ngomong, ya ada kemungkinan memang kami menggunakan Desmo GP24 yang diperbaharui, tetapi kami memang harus lebih hati-hati soal itu karena tahun 2026 kan engine freeze. Ini akan dipakai selama 2 tahun mendatang. Itulah kenapa kami belum memutuskan soal mesin, karena kami masih mau lihat di Thailand nanti akan seperti apa. Takutnya di Sepang itu cuma anomali, karena Sepang itu adalah sirkuit favoritnya Pecco dan Sepang itu adalah sirkuit favoritnya Alex Marquez. Jadi ya kalian bisa tebak, wajar mereka bagus catatan waktunya ketika time attack karena ya memang begitu, itu adalah sirkuit favorit mereka. Jadi Papi Tardossi bilang kita lihat nanti di Buriram apakah ini sekedar anomali atau memang perlu diperbaiki atau memang Desmo GP24 adalah basis yang harus kita pakai. Kurang lebihnya kayak gitu, karena Marc Marquez itu udah bilang kalau kita pakai Desmo GP24 kayaknya kita bisa bersaing untuk gelar deh. Nah kalau dia udah bersabda gitu, Ducati kan jadinya mikir. Ini sedikit berbeda dengan bahasanya Pecco. Jadi Pecco bilang kayak gini, Desmo GP25 ini adalah mesin yang paling halus dari semua motor yang pernah saya kendarai. Jadi kan dia adalah rider paling senior di Ducati so far, dan dia bilang ini adalah yang paling halus karena delivery powernya itu halus banget. Jadi yang di Sepang itu ada 3 motor yang mereka bawa. 1 Zero One versi Barcelona, yang 2 itu adalah mesin GP25 dengan konfigurasi yang berbeda. Jadi 1 diuji oleh Marc Marquez, 1 diuji oleh Pecco, terus nanti mereka switch, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi menurutnya Pecco ini mesin halus banget, cuman masalahnya adalah pengeremannya dan nikungnya, terutama saat memasuki tikungan, itu nggak lebih baik dari Desmo GP24. Susah banget saya ngeremnya, padahal Desmo GP23 itu bagus ngeremnya. Masih ingat nggak tahun lalu si Pecco itu bilang ini barang agak susah sih ngeremnya, Desmo GP25 lebih susah lagi ngeremnya. Jadi dia bilang kalau mau dari segi pengereman lebih bagus Desmo GP24. Jadi alih-alih dia bilang saya pengen pakai Desmo GP24, dia bilangnya saya masih mencari solusi dan mencari cara bagaimana bisa menutupi kekurangan ini melalui konfigurasi dan setup. Jadi dia lebih memilih bermain dengan elektronik dan setup tanpa harus mikir saya pengen balik ke Desmo GP24. Jadi dia bilang kalau dari segi keseluruhan kita terdorong untuk memakai Desmo GP25, tetapi ya memang ada kekurangan yang perlu dicari tahu apakah ini bisa ditutupi, bisa diperbaiki, atau memang nggak bisa sama sekali. Karena kami ini punya riding style yang menuntut pengereman, nah sementara mesin ini pengeremannya adalah titik lemahnya. Jadi kita lihat nanti di Thailand apakah ini bisa diperbaiki dengan part-part lah, dengan setting lah, elektronik lah. Kurang lebihnya kayak gitu, tapi dia sama sekali nggak membahas Desmo GP24. Ini bedanya sama Marc Marquez. Nah masalahnya adalah si Culas itu sudah bersabda, kayaknya kalau pakai Desmo GP24 kita bisa bersaing untuk gelar deh. Nah mulailah Ducati bilang, kayaknya kita bakal pakai basis 24 deh. Karena Pecco bilang kita harus hati-hati soal ini. Jadi memang pemilihan mesin itu akan diputuskan di hari terakhir. Hari terakhir itu lo tahu di mana? Di hari Kamis sebelum Thailand GP.
Karena kan hari Kamis sebelum Thailand GP baru disegel tuh apa-apa. Itu baru diputuskan. Setelah mereka melihat gimana caranya hasil tes di Buriram nanti, itu dianalisa bla 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 bla, dirembukin gimana, baru dipilih. Tepat sebelum Thailand GP. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena menurut Peko, ini motor bakal kita pakai 2 tahun ke depan. Tahun 2026 akan dipakai juga, jadi kita harus hati-hati. Ibarat kata gini, kalau lu mau pakai Desmo GP24, itu lu akan gitu-gitu terus sampai 2026. Masalahnya lawan-lawan lu yang pakai konsesi, terutama Yamaha, itu udah naik nanti. Lu harus hati-hati. Karena kan Pak Peter Rossi bilang, Yamaha terutama Quartararo itu akan menjadi lawan utama mereka nanti dalam perebutan gelar, terutama kalau mereka terus-terusan bagus. Dan mereka adalah pabrikan konsesi yang bisa ganti-ganti mesin seenak udel. Nah sementara Ducati kan udah segel, waktu tesnya pula terbatas, jadi nggak bisa macem-macem. Makanya Peko bilang ini harus hati-hati, karena kayaknya menurut dia kalau kita pakai basisnya 24 dan Yamaha ternyata nanti lebih bagus, nah itu tuh menjadi masalah. Karena mereka sudah tahu kelemahannya kita di tahun 2024. Nah kalau kita pakai Desmo GP25, sama-sama nggak tahu, tapi mereka nggak akan lebih tahu dari kita. Karena kita juga masih belajar, dan kalau kita tahu, kita akan keep itu. Dan mereka nggak akan tahu. Kalau kita pakai yang 2024, mereka udah tahu dari tahun lalu. Ditambah lagi, tahun ini itu open source telemetry. Akan dibagikan ke tim-tim setelah balapan. Jadi mereka akan mempelajari motor lu. Kalau lu pakai motor bekas atau motor lama, mereka akan tahu selaknya. Kalau lu pakai motor baru, yang oke, lu juga masih belajar, tapi mereka setidaknya nggak terlalu tahu. Nggak lebih tahu dari lu. Bener nggak? Itu yang pikirannya Peko. Jadi buat yang tanya, emangnya Ducati pernah nggak mundur pengembangan? Ya memang tahun 2023 Peko memang sempat minta motor yang basisnya adalah 2022. Itulah kenapa Uchiyo waktu tim launching kemarin itu bilang bahwa Desmo GP23 itu adalah hybrid dari Desmo GP22. Tetapi ya beda konfigurasinya, jadi beda pengeremannya. Kalau mau dibandingkan dengan 2024, Desmo GP25 ini kalah pengeremannya, sorry to say. Tapi bukan berarti dia pengen balik ke 2024 sebenarnya. Dia bilang kami itu terdorong untuk memakai Desmo GP25 karena memang ini lebih halus, lebih enak deliverynya. Tetapi ya kita cari cara lah gimana caranya menutupi kesenjangan pengereman dan corneringnya. Ini jadi masalah. Kurang lebihnya kayak gitu. Dia ditanya lah perkara soal kok lu time attack-nya lemah banget, terutama di hari pertama. Hari pertama dia bahkan di luar 10 besar. Jadi kemarin ABR itu sempat sombong luar biasa di hari Jumat karena Marc Marquez bertengger di P2 di hari pertama. Sementara Peko banyak di luar 10 besar. Jadi Peko bilang gini loh, saya itu punya banyak tugas, banyak hal yang harus diuji, bukan cuma part, bukan cuma setting, bukan cuma konfigurasi, elektronik juga. Jadi saya harus mengorbankan sedikit performa saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Bahkan untuk minta time attack pun itu saya harus minta khusus ke tim untuk bilang, saya mau time attack. Oke, kita bikinkan setup time attack, tapi lu cuma bisa bikin 1 kali. Nggak bisa bikin 2 kali atau 3 kali kayak rider lain. Nggak bisa, karena waktunya nggak cukup. Banyak banget yang harus dikerjakan. Jadi ya saya nggak bisa sesenang-senang rider lain yang kapan mau time attack ya bisa, mau ganti motor ya bisa. Nggak bisa saya. Tanggung jawabnya sebagai raja itu lebih tinggi daripada adipatinya. Sorry itu saya. Kalau Marc Marquez itu masih bisa senang-senang di hari pertama. Di hari kedua dia bilang sendiri loh, saya masih bisa senang-senang di hari pertama, tapi di hari kedua lebih banyak pekerjaan. Itu karena di hari pertama dia masih tercatat untuk menguji. Jadi dia masih punya list yang pendek. Sementara Peko mau nggak mau listnya udah panjang. Jadi kemarin ada yang tanya di YouTube, itu ABR pada berisik karena si Peko nggak masuk top 10. Kan gue bilang, Peko itu stylenya adalah hold my beer. Kenapa? Karena dia sibuk menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru dia ngurus time attack kalau bisa. Jadi dia sendiri bilang, ya kalau gue bisa time attack itu juga harus minta sama tim. Kalaupun dikasih cuma sekali, nggak bisa 2 kali, 3 kali kayak rider lain, nggak bisa. Kerjaan saya banyak, Kak. Jadinya bahkan di simulasi sprint race, nah ini ABR juga bilang, ya itu kalah sama Quartararo, kalah sama Marc Marquez, kalah sama Alex Marquez. Dia bilang apa? Saya memakai konfigurasi yang berbeda dengan Marc Marquez. Marc Marquez itu fokus kepada dia punya masalah, mencari solusi. Sementara saya simulasi sprint race itu juga dalam mode tes.
Jadi saya sedang menguji sesuatu, dan karena saya sedang menguji sesuatu, saya harus mengorbankan performa saya. Ujungnya saya mengalami chatter, ya mau nggak mau saya harus melambat untuk mengurangi chatternya. Tetapi ya secara keseluruhan, terlepas dari catatan waktu yang lu ejek-ejek itu, saya cukup puas bahwa saya bisa mendapatkan data yang berguna untuk kedepannya. Aturannya, sebenarnya kami itu bagi 3 pekerjaan. Saya, Mark, sama Digia. Tapi karena Digia akhirnya harus tersingkir dari tes, ya mau nggak mau pekerjaan kami numpuk. Dan yang paling numpuk itu ternyata di dia. Kalau Mark Marcus masih bisa senang-senang, dia ngetes ini itu banyak banget. Jadi dia bilang, ya sebenarnya lebih bagus kalau ada Digia karena dia akan sangat membantu. Tapi ya karena memang dia nggak ada, pada dasarnya ya saya dengan Mark berhasil mengerjakan pekerjaan ini dengan fantastis bersama-sama. Kurang lebihnya kayak gitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time di Buriram Test. Bye-bye.